Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman saya atau cerita saya awal mula saya masuk sebagai supir ambulan ya teman-teman. Jadi saya itu dulunya melihat supir ambulan yang mengangkut jenazah itu paling takut, paling ngeri teman-teman. Tapi entah kenapa takdir saya itu mengarah pekerjaan ke sini. Jadi saya akan bercerita awal mula dari banting setir istilahnya, dari pekerjaan dulu yang enggak seprofesi banget dengan pekerjaan saya sekarang ini. Jadi awal mulanya gini, saya masuk sebagai sopir ambulan itu sebagai relawan COVID ya teman-teman ya. Waktu itu saya juga kena dampak dari COVID, yaitu pengurangan karyawan. Saya dulu bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perminyakan teman-teman ya. Terus karena waktu itu PSBB itu teman-teman ya, perusahaan saya kalah tender dan itu akhirnya malah terjadi pengurangan karyawan. Nah, dari situ saya sudah berhenti bekerja di perusahaan yang sebelumnya. Terus waktu itu saya membuka situs resmi Dinas Kesehatan dan niatan saya sih cuma ingin mengetahui aja situs-situs itu apa sih isinya gitu. Nah, waktu itu saya nggak sengaja itu ngelihat ada lowongan pekerjaan sebagai lowongan relawan COVID. Nah, iseng-iseng saya ikut mencoba untuk melamar. Waktu itu ada 3 hari ya teman-teman ya. Satu hari pengumuman, terus hari yang kedua itu seleksi administrasi, dan hari yang ketiga itu diadakan tes. Jadi ya kebetulan saja waktu itu hari pertama saya membuka situs itu di situ ada dibuka untuk relawan tuh. Terus saya ikut mengaplikasikan lamaran saya, dan hari berikutnya administrasi saya lolos, terus hari ketiga tes juga lolos. Akhirnya saya masuk sebagai driver ambulan dari Dinas Kesehatan. Terus berikutnya selama 3 bulan ya saya sebagai relawan ya. Waktu itu bulan 3, bulan 4 dan 5 itu kan marak-maraknya COVID ya teman-teman. Jadi pekerjaan saya itu bergumul langsung dengan orang yang terkena COVID ya teman-teman, memakai APD lengkap. Wah, waktu itu pengalaman pekerjaan saya itu sangat gimana ya. Ketika orang-orang mungkin takut, saya itu hanya pasrah teman-teman, pasrah pada Tuhan. Hidup dan mati seorang itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Pencipta ya. Jadi saya pasrah aja, nggak takut. Waktu itu nggak ada rasa-rasa takut, nggak. Karena saya sendiri waktu sebelum masuk ke rumah sakit, masuk sebagai sopir ambulan itu saya sudah terpapar COVID terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi setelah mempunyai pengalaman kena COVID, jadi saya nggak takut malahan. Nah itu. Oh ya teman-teman, terus salah satu dari teman kita itu ada yang bertanya, motivasi apa kok mau menjadi sopir ambulan? Yang pertama-tama motivasinya karena kita harus bekerja ya teman-teman ya. Pastinya harus bekerja. Tuh, pekerjaan apapun itu saya nggak pilih-pilih. Yang penting halal. Nah, kita harus bekerja dan profesional teman-teman. Terus yang kedua, mungkin yang dimaksud motivasi kenapa berani jadi supir ambulan mungkin karena pekerjaan kita itu harus
berkumpul dengan orang yang sakit dan jenazah ya teman-teman ya. Ya masalah sih menurut saya itu pekerjaan yang menurut saya sih pekerjaan yang bisa membantu orang itu pekerjaan yang baik menurut saya teman-teman. Membantu orang kesusahan termasuk. Jadi kita ada dua nilai plusnya. Satu kita bekerja, dua kita membantu orang. Tuh. Kalau pengalaman saya dulu waktu pertama saya pindah dari relawan ditarik ke sopir ambulan, itu dulu saya pertama-tama nggak berani, jujur teman-teman, saya pertama-tama nggak berani masuk ya ke ruang jenazah. Wah kan kayak saya pernah cerita ya dulu. Nah cerita kalau saya itu melihat sopir mobil ambulan mengangkut jenazah itu saya sangat takut teman-teman. Jadi sempat ditertawain sama teman-teman saya. Sopir ambulan kok gak berani masuk ruang jenazah. Nah pengalaman saya untuk melatih psikis saya waktu itu ada korban kecelakaan, tubuhnya hancur, benar-benar hancur. Agar psikis saya itu kuat, saya itu memberanikan diri melihat jenazah yang kondisinya tidak utuh di ruang jenazah. Nah di situ saya benar-benar harus kontrol diri, melihat bahwa saya bisa, saya berani gitu. Nah setelah itu oke, pekerjaan saya sudah mulai lancar dan nggak ada apa-apa. Terus mengenai kayak mungkin kalau kirim jenazah sendirian lewat hutan malam-malam, itu pengalaman pertama saya sebenarnya juga merinding gitu teman-teman. Sampai sekarang kadang pun juga merinding. Tapi terus saya pikir-pikir kembali sih, nggak mungkin lah sesuatu yang nggak baik itu terjadi kalau kita sudah berniat karena ya termasuk ibadah. Kalau saya mengatakannya pekerjaan itu harus diniati dan niat dengan niatan ibadah, insya Allah semuanya akan aman dan baik, nggak akan ada halangan apa-apa. Itu. Jadi cukup sekian, nanti next time kita buat cerita pengalaman lagi dan berbagi pengalaman-pengalaman unik sebagai sopir ambulan. Tentunya ada cerita-cerita mistis dari senior-senior kita yang bisa saya ceritakan. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe, dan bagikan video ini di link media sosial kalian dan bagikan ke teman-teman saudara kalian, dan mohon dukungannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.